Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materinya sudah bisa terbaca. Sudah, Pak. Baik, untuk pembahasan kita pada materi ke-11 adalah distribusi sampling dari mean ya. Distribusi sampling dari mean sampel ya. Ini merupakan distribusi mean aritmatika dari seluruh sampel acak ya. Jadi ada beberapa rumusnya. Ya, yang pertama adalah ini dia, jika sampling dilakukan dengan pergantian atau populasinya tak terhingga, rumusnya adalah MX rata-rata sama dengan MX, SX rata-rata sama dengan SX dibagi dengan akar N. Kemudian jika sampling dilakukan tanpa pergantian dari suatu populasi terhingga berukuran N besar, maka MX rata-ratanya sama dengan MX, SX rata-rata sama dengan SX dibagi dengan akar N. Dikalikan akar N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Ya. Dimana mean dan deviasi standar dari distribusi sampling mean, nilai N yang besarnya adalah N lebih besar dari 30. Jadi distribusi sampling mean ini mendekati satu distribusi normal terlepas dari bentuk asli distribusi populasinya ya. Sebagai contohnya dalam perhitungan 500 cetakan logam ya memiliki berat rata-rata 5,02 N dan deviasi standarnya 0,30 N. Nah, probabilitas suatu sampel acak dengan ukuran sampel 100 cetakan dipilih itu akan mempunyai berat total antara 496 sampai 500 N. Sehingga dapat kita masukkan dalam persamaan MX rata-rata sama dengan MX sama dengan 5,02 N. SX rata-rata sama dengan SX dibagi dengan akar N kecil dikali akar N besar dikurang N kecil dibagi N besar kurang 1, di mana 0,30 dibagi akar 100 dikali akar 500 dikurang 100 dibagi 500 dikurang 1, hasilnya 0,027 ya. Jadi 100 sampel cetakan itu memiliki berat totalnya 496 sampai 500 N. Jika rata-ratanya itu adalah 4,96 sampai 5,00 N. Jadi dengan menggunakan tabel distribusi normal standar, skor ZX-nya sama dengan 4,96 dikurang 5,02 dibagi 0,027 hasilnya min 2,22. Ya, untuk yang X rata-ratanya 5,00 hasilnya ZX rata-rata 5,00 dikurang 5,02 dibagi 0,27 ya. Hasilnya min 0,74. Sehingga kita dapatkan distribusi samplingnya itu adalah 21,64%. Ya. Kemudian untuk distribusi sampling dari proporsi ya, merupakan distribusi proporsi dari seluruh sampel acak berukuran N ya yang mungkin dipilih dari sebuah populasi di mana persamaannya ya jika probabilitasnya sukses populasinya itu adalah P sementara probabilitas gagalnya itu Q sama dengan 1 ya dikurang P dan samplingnya tanpa pergantian dari populasi terhingga berukuran N besar sehingga MP sama dengan P, SP sama dengan akar PQ dibagi N kecil, dikali akar N besar kurang N kecil, dibagi N besar kurang 1 sama dengan akar P dikali 1 kurang P dibagi N kecil, dikali akar N besar kurang N dibagi N besar kurang 1. Nah, ini untuk rumus jika sampling dilakukan dengan pergantian atau populasinya tak terhingga ya.
Maka rumusnya MP sama dengan P, SP sama dengan akar PQ dibagi N kecil sama dengan akar P kali 1 kurang P dibagi N kecil, ya. Di mana nilai N yang besar, N lebih besar 30, distribusi sampling proporsinya mendekati suatu distribusi normal, ya. Sehingga kita dapat hitung dari suatu contoh, ya. Divisi pengendalian, ya, mutu pabrik perkakas mesin ini mencatat bahwa 2% dari mata bor yang diproduksi itu mengalami cacat. Nah, jika dalam pengiriman satu batch produk itu terdiri dari 400 mata bor, maka kita diminta untuk menentukan probabilitas banyaknya mata bor yang cacat 3% atau lebih, ya, sehingga kita masukkan dalam persamaan distribusi sampling proporsi, ya, SP sama dengan akar P dikali 1 kurang P dibagi N kecil sama dengan akar 0,02 dikali 1 dikurang 0,02 dibagi 400 sama dengan 0,007. Nah, koreksi untuk variabel diskrit 1/2N sehingga hasilnya 1/2N kali 400 hasilnya 0,00125, ya. Nah, untuk proporsi yang 3%, setelah kita koreksi, P-nya sama dengan 0,03 dikurang 0,0125 sama dengan 0,02875. Sehingga dapat kita cari untuk ZP-nya sama dengan 0,02875, ya, dikurang 0,02 dibagi 0,07 hasilnya 1,25. Sehingga probabilitas mata bor yang cacat dengan proporsi lebih dari 3% dapat hasilnya adalah 10,56%. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sambil menunggu pertanyaan, mohon diaktifkan videonya. Saya mau ambil rekod absensi kita. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan?